respon beliau-beliaunya welcome, ya, terbuka dan siap menjembatani. Tapi kan dialog ini tidak satu kali dua kali, Mas. Ya. Kita udah berkali-kali. Sedangkan kita pribadi kades orientasi kita kan ya bekerja di desa. Ya. Kalau kerap kali hanya diajak dialog tanpa ada keputusan yang signifikan hasil dialog itu, terus buat apa? Kan sama aja kita diajak ngomong di warung. Belum ada langkah konkret dalam pengawalan alokasi ADD tadi. Gitu loh. Jadi kayak stakeholder yang ada di Lamongan menganggap desa itu hanya melengkap, padahal selama ini kita itu ujung tombak. Nah, sementara untuk asosiasi di Lamongan kan juga ada asosiasi BPD itu, responnya bagaimana sejauh ini? Lah, karena juga hak mereka juga akan terkurangi dengan adanya ADD hari ini. Betul Mas. Padahal kita tahu PPDI juga menuntut, Apetnas juga menuntut. Papdesi dalam hal ini perlu diketahui semua. Papdesi itu singkatan dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. DPC Kapdesi Kabupaten Lamongan, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lamongan. Kalau bertolak dari situ, perjuangan kita bukan untuk pribadi kades, karena bahasa aparatur itu stakeholder yang ada di desa. Tuntutan kita 15% dana perimbangan setelah dipotong DAK itu mengcover semua LKD di desa, termasuk Apetnas. Tidak hanya kades. Dalam draft saya, di situ tidak satupun, di situ kepentingan kepala desa. Kalau mau baca dengan teliti, siltap kepala desa cukup sudah di situ. Tetap. Tapi yang kita perjuangkan itu biaya rapat yang selama ini tidak ada anggaran. Itu yang kita perjuangkan. Untuk apa itu inisiasi, Pak? Inisiasi untuk perhitungan ADD yang sejauh ini menurut teman-teman dari Papdesi adalah belum mencapai titik maksimal, tapi berada di titik minimal. Apakah ada referensi dari kabupaten tetangga terkait perhitungan ADD itu? Sebelum kita kemarin dialog, sebelum kita audiensi, sebelum kita hearing, sebenarnya ada dari OPD, tolong sih kita ingin tahu posisi ADD kabupaten tetangga kita. Makanya kita sampaikan kemarin ada 5-7 kabupaten sekitar Kabupaten Lamongan, dan di situ terlihat jelas Kabupaten Lamongan paling minim ADD-nya. Meskipun di situ memang terlihat kalau jauh Kabupaten Lamongan itu paling kecil di antara kabupaten lain. Tapi itu kan tidak menjadi alasan. Kita sebagai pemimpin harusnya sekecil apapun kalau kita mampu memanage itu bisa. Asalkan ada keinginan untuk itu. Karena lebih pada pemberdayaan. Kalau kita di posisi seperti ini terus, Mas, saya kira lama-lama kita susah lah. Seandainya kalau kita kembali sebelum ada undang-undang desa, sebelum ada dana desa, kades disuruh seperti ini, nggak usah diajari lagi lah. Dulu nggak ada biaya nggak apa-apa. Tapi image masyarakat sekarang ini gelontoran dana ke desa itu bahasa masyarakat yang ada di otaknya itu miliatan. Tapi miris sekali dengan dana yang kita terima, alokasi untuk rapat penyelenggaraan pemerintah desa nggak ada gitu loh, sangat minim sekali. Ya sudah digejok, tapi APBD 2022 belum. Tapi angka definitifnya sudah ada. 37. Harapannya, Pak, jangan sampai 2022 itu kemudian turun lagi dari tahun 2021. Perlu dipahami, Mas, ya, kepada stakeholder yang ada baik itu perlu dipahami ya. Di organisasi Papdesi itu ADART-nya itu kolektif kolegial. Jadi ketua itu tidak secara mutlak mengambil keputusan.
Yang namanya kolektif kolegial itu ketua hanya memimpin rapat. Ya. Hasil keputusan yang kita lakukan hari ini itu mutlak dari hasil rapat para anggota disimpulkan oleh ketua pengurus harian. Jadi salah lah kalau nanti ada stakeholder Kabupaten Lamongan tuntutan ini mengapresiasi tuntutan pribadi atau tuntutan para pengurus Papdesi, salah itu. Kalaupun ada beberapa kades yang tidak setuju adanya ini, ya silakan saja. Ya. Di Lamongan itu organisasi banyak loh. Ada AKD, Ya. ada Papdesi, ada PPDI, ada APETNAS. Tapi satu-satunya organisasi, bukan saya membanggakan organisasi saya, hanya Papdesi yang memperjuangkan seluruh organisasi yang ada. Jadi tidak mandiri mutlak memperjuangkan diri sendiri, tapi stakeholder di desa yang di situ tercover semua. Berarti intinya harapan dari Papdesi bahwasanya Pagu ADD pada tahun 2022 itu minimal berapa Pak maksudnya? Kembali seperti 2021 atau 2020 atau kemudian pasrah dengan pagu indikatif yang sudah ada bocoran itu senilai 130 berapa tadi Pak? 7. 137. Ya. Tak minum kopi dulu sebelum jawab. Oke. Berarti 137 itu pada pagu 2020. 2020. Ya, 2021 APBD 2021 22 kemudian disepakati kembali ke 2020 137, tapi di DP APBD diturunkan lagi ke 134. 134. Ini berarti sudah deal ya 134 itu. Oh, sudah berkurang itu. Sudah surat edaran masing-masing desa. Akhirnya operasional dari pemerintah desa maupun LKD banyak yang tidak bisa terbayar. Bukan tidak terbayar, sudah dibayar oleh Kades tapi tidak mendapatkan ganti. Nah itu nanti bagaimana itu? Ya, nah itu makanya kita dijadikan hal seperti itu. Jadi gini Mas. Ya. Hasil bincang-bincang kita, tuntutan kita itu kan 15% ADD dari dana perimbangan setelah dipotong DAK. Hitung-hitungan kita ketemu 174. Setelah 174 kita dialog dengan DPMD. Keduren terlalu tinggi, dana kita nggak ada. Akhirnya kita revisi, kita coret jebret. Ketemulah 148 saat itu sampai malam. Ketemu 148 itu limitnya minim sekali. Oke, kita terima, kita menyadari memang ini musim pandemi COVID. Ya. Jadi kita menyadari seandainya dialokasikan 148 kita sudah terima. Tapi tiba-tiba kita dengar kok 137 kembali tahun 2020. Jangankan yang pagu 2022 ya. Tuh, jangankan kita diapresiasi tuntutan kita, malah dikembalikan lagi. Berarti tidak ada peningkatan sama sekali. Hal itu yang kemudian menjadi dasar, saya ulangi lagi, karena pagu 2022 itu 137 miliar. Iya. Otomatis yang menjadi dasar gerakan dari teman-teman Kades mengembalikan motor dinas itu. Betul Mas. Nah, harapannya Pak dari adanya gerakan teman-teman Papdesi ini, poinnya itu seperti apa? Apakah ini hanya menjadi satu aksi keprihatinan atau harapannya nanti tetap bahwasanya anggaran itu bisa dinaikkan? Pertama kita sampaikan aksi itu aksi keprihatinan agar stakeholder yang ada di Kabupaten Lamongan benar-benar fokus dan memperhatikan desa dengan keluhan yang sebegitu maraknya, sebegitu peliknya, karena selama ini kita menganggap Pemkab tidak pernah tahu menau tentang desa. Dianggapnya desa sudah baik-baik saja, padahal tidak seperti itu adanya sejak pandemi. Kalau seandainya tidak musim pandemi, kita masih wajar-wajar saja tuntutan kita, tapi di saat pandemi ini kita paling dikorbankan pemerintah desa. Makanya langkah kita pengembalian mobil dinas dengan kita tempeli banner, Pak Bupati tolong jual kendaraan dinas kami untuk tambahan ADD, kami ikhlas. Itu reaksi itu benar atau hanya menjadi satu bentuk reaksi
Ontran-ontran lah bahasa Pak. Kalau kita sudah ngambil keputusan dan kendaraan itu kita kembalikan, ya kita benar adanya. Kalau nanti pagunya tetap 137 miliar. Jadi kita serius Mas, Iya. bukan kok buat ontran-ontran. Buat apa kok kurang kerjaan? Kerjaan kita menumpuk loh di desa. Iya. Bahkan sampai hari ini ada beberapa titik yang belum terselesaikan. Artinya kita serius. Kalaupun nanti kegiatan kita atau aksi kita nggak diperhatikan, insya Allah kalau pandemi berlalu dan memungkinkan, kita tetap menyampaikan aspirasi secara fisik agar kita tahu sebenarnya Pak Bupati dan pembantu-pembantunya tahu sebenarnya apa yang terjadi di desa. Karena selama ini saya anggap mereka nggak tahu menau. Iya. Karena dialokasikan seperti itu, mereka selalu dikasih seperti itu aman-aman saja, nggak pernah ada protes. Ini kan sudah tidak lancar lagi Mas. Iya. Karena musim pandemi, ya mohon maaf, sejak ada pandemi semua pergerakan ekonomi macet. Tidak menutup kemungkinan kepala desa seluruh Kabupaten Lamongan kan tidak menggantungkan pada profesinya sebagai kepala desa. Kalau dilihat di situ. Nah, kadang ada beberapa stakeholder yang ada Kabupaten Lamongan memandang bahwa kades itu kurang apa sih? Ada bengkok, ada tunjangan, ada siltap. Mereka tidak berpikir kalau bengkok itu kades ujung utara dan ujung selatan itu bengkoknya minim. Tidak semua kepala desa ada bengkoknya, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Nah, terhadap mereka seperti ini, pandangan mereka digebyoyo sepodo ae. Padahal kalau kita tahu yang ada bengkok dan ada nilainya bengkok itu hanya kades di wilayah tengah, Ya, terutama Tambahan. Ya. Itu pun kalau kita pikirkan dengan posisi politik seperti ini, sampean tahu lah. Kalau politik sekarang udah nggak sehat lagi. Saya nganggapnya seperti itu. Semua serba duit. Sudah Pak. Iya, ya itu. Ya, jadi dari beberapa ulasan Pak Zainul Mukid selaku Ketua Papdesi bisa disimpulkan bahwasannya adanya gerakan pengembalian motor dinas dari beberapa kades yang tergabung dalam Papdesi. Ya. Itu menjadi sebuah kesepakatan karena adanya bocoran bahwasanya pagu ADD pada tahun 2022 itu berkisar pada angka 137 yang notabene sama seperti tahun 2020 dan 2021. Betul, bahkan 2021 cuma 134 miliar. Harapannya bahwasannya dari pemerintah kabupaten beberapa kades ini untuk bisa bernegosiasi merumuskan bersama yang mana anggaran 137 M itu kemudian belum bisa memenuhi dalam pemenuhan belanja operasional pemerintah desa dan juga LKD yang ada. Betul. Seperti itu. Betul. Ada saya garis bawahi Mas Jam ya. Seakan pandangan mereka atau beliau-beliau yang ada di pucuk pimpinan Kabupaten Lamongan itu tadi desa masih ojo kaya ADD, ojo tambah ADD wis mlaku. Nah, pandangan lama inilah yang harus kita kikis. Perlu Mas Jam ketahui, waktu Pak Bupati Fadli, karena pembangunan itu kan include, artinya visi misi tahun lalu kan diteruskan dengan yang sekarang. Ya. Kerjasama antar desa, kerjasama antara Pemkab dengan desa itu sudah berjalan baik. Artinya apa? Bupati punya visi misi, dan visi misi itu sering kadang dititipkan ke desa agar didanai dengan dana desa. Ya. Kepala desa lo welcome. Sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi welcome. Padahal kalau mau jujur, kades ya punya visi misi.
Misalkan jalan poros desa yang Betul. rusak itu Nah. bisa disinkronkan dengan kebijakan pemerintah kabupaten. Betul. Dan mayoritas kepala desa juga dukung program itu. Akhirnya dana desa dialokasikan ke situ. Itu bentuk kerjasama itu. Padahal itu tanggung jawab Pemkab itu harusnya, bukan tanggung jawab desa. Banyak kepala desa yang sinkron dengan kebijakan itu. Lah, kalau bargaining seperti ini berjalan harusnya ya Pemkab sama. Kebutuhan desa harus ditutupi juga dengan dana yang ada di Pemkab. Kalau kita diajak kerjasama fair harus seperti itu. Program pelesterisasi itu program Pak Bupati itu. Stunting, ya, Nah, stunting. dititipkan ke desa. Ada enggak yang enggak dilaksanakan? Enggak ada. Program MCK itu juga program Pak Bupati. Besok Sharing juga. penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, Itu wajib juga itu. sama Itu program wajib pusat. dibebankan ke desa. Welcome kita, nggak ada kepala desa nolak hal semacam itu. Nah, dengan dasar itu tolonglah Pak Bupati saat ini perhatikan sedikit tentang keberadaan desa. Dengan ADD yang sebegitu, kita kepala desa merasa kekuasaan kita terkebiri. Angka yang kita sampaikan yang hasil win-win solution dengan DPMD 148 itu tuh hanya mengcover perades kosong di desa sekabupaten Lamongan agar siltapnya tetap ada. Hanya itu, dan tambah biaya rapat beserta intensif LKD desa. Jadi kalau dibaca draft kita di situ tidak ada kepentingan kesejahteraan kepala desa secuil pun. Tapi kita ingin bekerja untuk desa, tapi dibiayai oleh negara, bukan dibiayai oleh kades pribadi. Itu garis besarnya, Pak. Oke. Cukup, Pak. Oke, saya pikir sudah menjelang sholat Jumat. Obrolan kita pada siang hari ini kita cukupi. Semoga para stakeholder di Kabupaten Lamongan mendengar secara utuh penjelasan dari Ketua Papdesi Lamongan Bapak Zainul Mukid, dan semoga ada titik temu atau sinkronisasi kebijakan yang itu menguntungkan bagi semua pihak. Betul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam berdesa. Merdesa. Terima kasih, Mas Jam.